Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf sebelumnya izin untuk mewawancarai tentang dari tugas mata kuliah evolusi, terutama tentang adanya teori evolusi ya. Baik, langsung saja ya Bu ya. Saya ingin bertanya pertama-tama, menurut Ibu teori evolusi itu apa sih? Kalau teori evolusi yang saya tahu itu adalah perubahan makhluk hidup secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Dan nanti makhluk hidup yang saat ini ada itu akan menemukan variasi baru karena lebih baik lagi. Itu saja ya Bu. Kemudian kalau ditanya kembali tentang teori evolusi, pasti kan pernah dengar istilah Lamarck, Darwin, dan sebagainya. Boleh dijelaskan Bu lebih lengkap? Kalau Lamarck itu biasanya yang teorinya tentang use and disuse ya, yang digunakan tidak digunakan kan. Contoh, kalau kita biasanya menggunakan use tangan kanan, tangan kirinya padahal berfungsi tapi tidak berfungsi, seperti itu kan. Terus pada unggal cacing juga kan, itu juga di use and disuse. Nah kalau yang teori Darwin biasanya kan seleksi alam, ya kan, seleksi alam kan. Terus apa namanya, adanya muncul variasi di dalam teori Darwin seperti itu. Nah yang paling apa namanya jadi kontradiksi sampai sekarang tuh yang teorinya bilang bahwa manusia itu berasal dari kera. Iya benar. Sampai sekarang itu masih apa pro dan kontra. Bahkan di beberapa sekolah tuh ada yang diajarkan hanya sekedar teori, ada yang benar-benar. Cuma kalau kita karena di kurikulum 13A dari kelas 12 di KJ sekian dan KI sekian, ada ya wajib kita ajarkan. Ya. Tapi saya juga ada rujukan juga kalau misalkan sebelum pandemi itu saya ngajak anak saya ke Smutser, pusat primata sebagai compare perbandingan kan, gitu kan. Untuk bisa dalam lagi pengetahuan. Lama. Ada juga kan yang teori yang apa, yang itu nggak salah jerapah ya. Iya, jerapah. Jerapah, use dan misuse kan. Iya. Kalau misalkan katanya lama, kalau semakin digunakan terus lehernya makin lama makin manjang sendiri. Cari makanan. Sedangkan kalau yang teori Darwin kan jerapah itu apa namanya, leher panjang atau leher panjang. Nah, leher panjang akan bertahan hidup, yang leher pendek mati aja kan seleksi alam saya gitu. Terus kalau misalkan dikaitkan dengan teori evolusi, keuntungan mempelajari teori evolusi ini apa sih? Kalau teori evolusi keuntungannya kita bisa mempelajari silsilah makhluk hidup sebelum kita. Ya, terus kalau untuk kedepannya biasanya kayak gini. Misalkan ada suatu penyakit yang rentan ya, maksudnya tentang hama dan tanaman misalkan. Kok ini kita bahas pakai pestisida ini nggak bisa kita silsilah kita uji itu makhluk hidupnya, misalkan hamanya apa. Kita tarik kromosonya kira-kira ini rekombinan, ini terjadi rekombinan gen, pantesan dia ini resisten terhadap pestisida kayak gitu kan. Terus kayak buat pengobatan kanker, jadi segala bidang
kegunaannya. Misalkan di bidang pangan, gimana sih kita nemuin bibit unggul dari teori evolusi, kan ada revolusi hijau juga kan. Terus kalau misalkan tadi kan udah dibahas ya, kalau misalkan dari itu kan dari kera, manusia itu berasal dari kera. Nah, otomatis yang bisa kita pelajari kan pasti kera itu manusia purba dibilangnya. Nah, kalau misalkan dikaitkan dengan kayak Meganthropus paleozoiconicus yang kayak gitu, Homo sapiens gitu, apakah yang ingin ketahui tentang manusia purba, dan percaya nggak sih Bu kalau misalkan ada manusia purba? Kalau yang namanya percaya, ada buktinya berupa fosil kan, dan itu kan bertahap, dari manusia Pithecanthropus erectus sampai nanti Homo sapiens sampai Homo sapiens sapiens. Kalau manusia purba itu kan manusia yang belum mengenal tulisan, ya kan, hidupnya nomaden kan, kecuali kalau sekedar lukisan goa. Kalau kita belajar sejarah ya, ini kan kayak tematik kan, modelnya kayak gitu kan. Nah, kalau dibilang percaya ada manusia purba, ya percaya karena ada fosil, petunjuk fosil, wah ada kehidupan. Dan jangan lupa ternyata antara yang mengatakan bahwa manusia berasal dari kera, terus ada manusia berjalan tegak, kera berjalan tegak sampai manusia modern. Nah, di antara yang jalan tegak sampai manusia modern ini kan ada the link, rantai yang terputus. Itu sampai sekarang tuh masih dicari di mana di missing link-nya ini kan. Iya benar. Jadi kalau kita mempelajari evolusi itu dari sudut pandangnya, dari segi agama ya kontradiksi, nah kalau saintifik kita juga paling sekedar tahu ada ada buktinya kan, ada bukti-bukti. Tapi untuk percaya nih ada nih, ya kita secara bukti aja dulu. Tapi itu masih tanda tanya di missing link, di rantai yang terputus itu. Tapi sekarang juga ilmuwan masih mencari. Gitu. Tentang berarti itu tentang kaitannya dengan manusia purba. Iya. Tadi sudah dijelaskan bahwa tentang teori Lamarck, terus teori Darwin juga. Nah, menurut Ibu kan seleksi alam juga. Menurut Ibu adaptasi sama mutasi itu gimana gitu? Kalau adaptasi itu semua makhluk hidup punya kemampuan adaptasi terhadap lingkungannya dan bertahan hidup kan. Contoh yang gampang kan mimikri bunglon ya. Bunglon kan sesuai dengan dia tempat tadi, kalau dia misalkan nggak bisa beradaptasi, ya dia akan jadi dimangsa oleh predator. Begitu. Setiap manusia, setiap makhluk hidup beradaptasi. Kaktus misalkan digurung dia kan harus menyesuaikan diri, kalau enggak ya mati dia kan dengan suhu panasnya, dengan lapisan lilin sukulen kan gitu. Nah kalau misalkan mutasi itu perubahan gen yang terjadi pada kromosom, makanya nanti ada variasi individu baru, kombinasi gen. Jadi lanjut ya, tadi untuk pertanyaannya, setiap manusia kan pasti beragama ya. Maaf Ibu, untuk agama Ibu apa ya? Selanjutnya agama Ibu itu menurut agama Ibu itu termasuk mendukung teori evolusi nggak sih? Menentang teori evolusi. Yang ini ya, yang evolusi yang dari manusia dari kera ya, itu menentang ya. Karena kan dalilnya manusia tertinggi kan ciptaan Allah itu kan pertama manusia kan Adam dan Hawa yang pertama. Yang kedua teori terbentuknya bumi itu ada di Quran kan. Bunga dari air bulu kan surat An-Anbiya atau apa tuh saya lupa tuh. Terbentuknya bumi, ciptaan langit dan sebagainya itu ada di Quran itu. Cuma kalau untuk ciptaan manusia, ciptaan Allah tentang manusia, kalau dibilang kita dari monyet atau dari kera itu nggak ada dalilnya di Quran. Oh berarti Ibu menentang? Iya menentang, ya tentang teorinya Darwin. Kecuali kalau ya tadi yang ada manusia prasejarah dengan fosil kita percaya. Cuma itu udah tadi kita tanya, ada missing link-nya itu sampai sekarang belum, masih dalam kajian ilmuwan. Nah Ibu, selanjutnya, maaf tadi kan Ibu bilang agama Ibu itu menentang adanya teori evolusi. Nah, menurut Ibu sendiri, apakah teori evolusi ini masih layak diajarkan di sekolah? Kalau teori evolusi, kalau di kelas 12 sesuai dengan KIKD yang berlaku, ada diajarkan.
Dan nanti perguruan tinggi juga diajarkan juga. Ini hanya sebagai teori. Dan kita harus bijak ya terhadap sudut pandangnya, di mana sudut pandang kita menganalisa teori ini. Ya, harus bijak. Jangan ya ini benar gitu kan, nggak bisa seperti sudut pandangnya seperti itu. Kalau diajarkan memang diajarkan di kelas 12 ada KIKD-nya yang tertera yang memahami teori evolusi, manfaatnya kan, terus ada ada hitungannya juga karena itu masalahnya evolusi ya. Ada rumusnya. Ada rumusnya kalau salah itu seperti itu, ada hitungannya juga kan. Sama rekomendasi. Akhirnya ujung-ujungnya kan ke seleksi alam, variasi spesies baru kan, rekombinasi gen kan lari ke situ. Akhirnya nanti ujung-ujungnya rekomendasi gen untuk manfaatnya menjadi evolusi, akhirnya apa? Ke bioteknologi itu akhirnya. Jadi kita sudut pandangnya berbeda, sudut pandangnya harus luas. Selain ternyata tentangan, tapi ada juga manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Jadi masih layak ya Bu ya. Soalnya itu tertuang di kurikulum disahkan oleh pemerintah. Jadi mau kita harus pelajari gitu. Iya, pelajar di perguruan tinggi juga belajar. Selanjutnya Ibu, menurut Ibu Zionisme, Freemason, Illuminati, dan Dajjal itu seperti apa? Ini istilahnya Pak Ica ya. Kalau Zionis tuh yang ini ya, Ismail kan ya, yang dia mau mencatat tanah baru Palestina kan, itu setahu saya penangannya dia ya, gerakan orang Israel untuk merebut lahan atau lahan Palestina ya kalau nggak salah ya. Zionisme yang di Bukit Palestina atau apa tuh tadi itu pokoknya yang untuk istilah-istilah ini yang benar-benar dia itu mendukung banget teori evolusi, menyebarkan gitu. Kalau Freemason itu gerakan organisasi Persia ya, Israel kalau nggak salah. Cuman kan kalau orang maaf Yahudi itu kan ada yang sampai bisa mengkloning manusia kan, itu kan. Sedangkan kalau kita kan ciptaan yang tertinggi Allah kan. Cloning walaupun dia bisa mengkloning manusia, tapi kan ada segi dampaknya kan. Misalkan saya domba Dolly, oke, di cloning, tapi kan umurnya nggak panjang, banyak cacatnya daripada keuntungannya, gitu. Segala sesuatu ciptaan tertinggi ya Allah. Dajjal itu berkata makhluk yang ini ya, yang muncul di nanti dari kiamat akhir zaman. Selanjutnya menurut Ibu tentang teori evolusi ini, Ibu mendukung, menolak atau ragu-ragu? Alasannya apa Ibu kalau boleh? Kalau saya tergantung sudut pandangnya dulu, belajarnya gimana dulu. Nah, bukan mendukung atau apa ya. Kalau misalkan sesuai dengan teori, ada bukti, kita belajar dengan ini. Ya tadi itu ada the missing link-nya ini yang masih kita pada tanya, masih belajar terus, yang itu masih dikaji terus. Gitu aja. Berarti Ibu ragu? Ragu kok saya mah. Ragu. Bukan mendukung atau menolak. Tapi ragu-ragu. Ragu kalau saya mah. Selanjutnya menurut Ibu kenapa teori evolusi masih dipelajari sampai sekarang? Karena sampai sekarang ilmuwan itu masih mencari diri masing-masing secara global ya. Kalau untuk kajian tingkat SMA untuk kelas 12 teori evolusi masih diajarkan. Kenapa? Karena tertuang KI dan KD-nya di kurikulum gitu. Iya, itu mau nggak mau ya belajar, suka nggak suka ya kita belajarin gitu. Akhirnya kan belajar nanti ada hitungannya di persamaan kuadrat ya, A kuadrat tambah 2bx ya, tambah c kuadrat itu masalahnya itu diakarin gitu kan. Oke. Selanjutnya ya Bu, jadi kan tadi sebelumnya tuh sudah ditanyakan oleh teman saya gitu kalau agama Ibu tuh Muslim, Islam. Kemudian juga Ibu juga tadi menyebutkan bahwa teori evolusi itu kalau dilihat dari segi agama ya, dari agama kita yaitu Islam atau Muslim itu kan bertentangan ya Bu. Lalu pertanyaannya tuh apakah boleh Bu kita menyampaikan suatu ilmu atau teori ke
kepada orang lain atau juga peserta didik, karena ibu kan seorang pengajar seperti itu, yang bertentangan dengan ilmu agama. Kalau saya mengajarkan begini loh teori seperti ini. Jadi saya bilang kan tergantung sudut pandang kita masing-masing. Iya. Kalau saat saya belajar ajaran biologi, ini loh cara biologi. Terus nanti saya tayangkan juga, misalkan saya punya rekaman dari Schmutzer, ini loh yang teori evolusi berdasarkan dari Schmutzer. Lain lagi kalau nanti misalkan Pak Ami ngajar agama, ini loh seperti ini. Jadi kita bijak. Walaupun bisa bertentangan karena kita saat ini belajarnya tentang evolusi di pelajaran biologi, kita kaji secara saintifik biologi. Nah kalau nanti agama beda lagi pandangannya seperti itu. Walaupun bertentangan ya mau nggak mau kita pelajari gitu. Sesuai dengan saya bilang tadi kan dengan di pemerintah kelas 12 KIKD-nya untuk evolusi ada di situ tertuang. Masa iya nggak suka nih sama evolusi, udah deh nggak usah diajarin aja, tapi salah seperti itu loh. Sedangkan kan itu kompetensi dan penjelasannya harus kita pelajari. Selanjutnya ya Bu, jadi bagaimana sih cara ibu untuk mengajarkan teori evolusi ini, khususnya tuh tentang teori evolusi manusia kepada peserta didik? Kalau teori evolusi manusia itu saya kajiannya juga saya compare dengan pelajaran sejarah juga, kan kita tematik juga kan. Terus ini loh begini, manusia prasejarah, manusia purba, ini 10 tahun seperti ini nih. Ya, tadi saya bilang, saya juga akan selain belajar teori di sekolah, waktu sebelum pandemi, itu saya mengajak juga anak, ayo nih ke Schmutzer aja, yang peserta primata, kan ada juga kan kalau kajian teori evolusi kan kesana kami kan seperti itu. Seperti ini nih kajiannya. Jadi nggak salah gitu kan. Ini bukti fosil kan salah satu evolusi. Adanya evolusi kan ada bukti fosil. Gitu. Sampai nanti urutannya apa? Yang dari manusia, terus kerang, sampai yang terakhir lemur ya. Lemur kan kalau nggak salah tuh termasuk mamalia kecil. Nah, lagi baik Ibu, cukup pertanyaan dari kami. Terima kasih Ibu atas jawabannya, atas waktunya. Selamat apabila tidak ada salah-salah kata dan kekurangannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.